Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfianti, NIM 19 2808067, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dari YAIN Parepare. Saya akan menjelaskan tentang investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yaitu investasi yang mana dana yang digunakan akan diputar dan baru dapat dicairkan apabila sudah tiba jangka waktu tertentu. Biasanya paling cepat 1 tahun. Investasi jangka panjang juga bisa diartikan sebagai penanaman sebagian kekayaan modal dari seseorang atau perusahaan terhadap perusahaan atau personil lain untuk mendapatkan penghasilan tetap atau menguasai objek lain tersebut. Ada beberapa jenis investasi jangka panjang seperti rumah, tanah, saham, obligasi, dan lain-lain. Pencatatan investasi jangka panjang dalam saham, dalam akuntansi ada metode pencatatan investasi, yaitu metode biaya atau cost method, dan metode equities adalah sebagai berikut. 1. Metode biaya. Berdasarkan metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya, dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Ada suatu pengecualian dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh, dianggap sebagai pengembalian modal atau likuidasi dividen, dan dicatat sebagai pengurangan terhadap akun investasi metode biaya. Metode biaya yaitu metode pencatatan dengan pelaporan investasi jangka panjang di mana investasi dicatat pada harga perolehannya tanpa adanya penyesuaian untuk bagian dicatat laba atau rugi yang diperoleh perusahaan anak. Pendapatan dari investasi ini dan diakui pada saat dividen telah dikeluarkan. 2. Metode ekuitas adalah metode pencatatan dengan pelaporan investasi jangka panjang di mana investasi mula-mula dicatat pada harga pokoknya. Kemudian secara berkala saldo ini disesuaikan dengan dikenakan atau penurunan kekayaan perusahaan anak yang menjadi bagian dalam metode bagian kekayaan laba atau rugi yang dihasilkan atau diderita oleh perusahaan anak dicatat sebagai penambahan atau pengurangan terhadap saldo akan investasi. Dividen yang diterima dicatat sebagai pengurang akun ini. Akuntansi metode ekuitas pada dasarnya adalah akuntansi aktual untuk akuntansi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Kepada pihak pembeli obligasi tersebut, obligasi merupakan salah satu investasi efek pendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Jenis-jenis obligasi pada umumnya. 1. Obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh koperasi Indonesia baik BUMN maupun koperasi lainnya. 3. Obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori atau sukuk retail. Pencatatan teknik investasi jangka panjang obligasi pada saat pemerolehan. Pada saat pembeli, investasi dicatat berdasarkan harga beli ditambah biaya-biaya yang terjadi dalam transaksi pembelian. Oleh karena bunga berjalan yang dibayar investor dalam membeli obligasi nantinya akan diterima dari emiten obligasi, maka bunga berjalan bukan merupakan komponen dari harga pemerolehan. Harga pemerolehan di obligasi dihitung dari harga beli atau kurs ditambah dengan biaya-biaya pembelian atau seperti proviso, materai, komisi, dan lain-lain. B. Setelah pemerolehan, mengenai investasi obligasi jangka panjang, prinsip akuntansi Indonesia menyatakan bahwa perbedaan antara harga pemerolehan dengan nilai nominal obligasi harus diamortisasi selama jangka waktu sisa umur obligasi. Amortisasi dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode garis lurus dan metode bunga efektif. Bunga efektif adalah tingkat bunga yang dihitung dengan memperhatikan bunga yang diperoleh dari obligasi dan harga pemerolehan obligasi. Untuk menentukan harga obligasi, 1. Investor dan emiten akan menentukan tingkat bunga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Yang kedua, tingkat bunga tersebut kemudian dipakai untuk menghitung harga tunai aliran bunga yang diterima dari obligasi dan harga tunai pembayaran kembali nominal obligasi. Kalau harga pemerolehan lebih kecil daripada harga nominal, selisihnya disebut disagio obligasi. Sebaiknya, kalau harga pemerolehan lebih besar daripada harga nominal, selisihnya disebut agio obligasi. Adapun metode penyusutan aktiva tetap terdiri dari 5 metode, yakni metode penyusutan garis lurus, metode jumlah angka satuan jam kerja, dan metode hasil produksi. Metode penyusutan garis lurus, metode penyusutan jumlah angka tahun, metode penyusutan aktiva tetap menurun ganda, metode jumlah satuan kerja, metode hasil produksi. Aktiva tetap tak berwujud adalah harta milik perusahaan yang tidak mempunyai bentuk fisik, tak bisa dilihat secara kasat mata, namun hasilnya bisa dirasakan di masa depan. Dengan kata lain, ini merupakan jenis harta perusahaan yang berbanding terbalik dengan aset. Tetapi, kenapa? Karena aset tetap memiliki bentuk dapat dilihat, semisal uang, bangunan, gedung, dan tanah, hingga alat operasional. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.